Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa ba'du. Sahabat santri RB, melanjutkan praktek ngaji kita, masih membaca surat-suratan pendek yang telah lalu. Sudah kita baca dengan cara yang baik dan benar, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan, yaitu membaca surat An-Nas. Di mana di surat An-Nas ini nanti akan saya tunjukkan titik-titik yang sering terjadi kesalahan ketika membaca surat An-Nas. Karena tidak dipungkiri surat An-Nas ini merupakan surat yang pendek dan sering kita baca dalam sholat kita. Ketika kita sudah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat An-Nas, itu berarti surat An-Nas juga harus dibaca dengan tepat ketika untuk bacaan sholat, walaupun itu hukumnya juga sunnah. Nah, salah satu manfaat ketika membaca surat An-Nas yaitu ketika dibaca sebelum melakukan sholat, sebelum takbiratul ihram, dan juga sebelum talafut bin niyat yang hukumnya sunnah. Nah, itu disunnahkan juga membaca surat An-Nas karena di sini ada lafadz yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu was-was di dalam hati kita. Menghilangkan rasa was-was, menghilangkan rasa ragu-ragu ketika kita sedang sholat, dan bisa menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Nah, baik, langsung saja akan kita baca. Kemudian nanti akan saya tunjukkan dari masing-masing ayat. Surat An-Nas ini terdiri dari 6 ayat, ya, 6 ayat. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, seperti itu bacaan surat An-Nas yang benar menurut yang pernah saya pelajari dari guru-guru saya ketika dulu masih di pesantren. Nah, kali ini kita akan ulas ayat demi ayat, mulai dengan ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini yang sering terjadi kesalahan yaitu menghilangkan tasdid dari huruf ba. Nah, menghilangkan tasdid dari huruf ba. Jadi biasanya orang baca qul a'udzu birabbin nas, itu salah. Jadi dzubirab, a'udzu birab. Nah, ditahan dulu, dzubirab. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, malikin nas. Nah, yang terakhir ini semuanya menggunakan huruf sin, ya. Huruf sin, huruf sin, huruf sin, huruf sin, dan huruf sin. Ini dalam artian kita ini dibacanya tipis, menunjukkan gigi. Malikin nas. Nah, untuk lafadz yang dari ayat kedua ini, kalimat dari ayat kedua ini, yang sering terjadi kesalahan yaitu di lafadz maliki. Ini cenderung mimnya dibaca 2 ketukan atau 2 harokat. Seperti di lafadz dalam surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin. Tapi di surat An-Nas ini berbeda. Tidak malikin nas, tapi malikin nas. Memnya dibaca pendek. Malikin nas. Nah, ayat ketiga, ilah. Ilah, bukan ilah, tapi ilah. Di sini sering terjadi kesalahan dengan mentasdid lam, padahal lam tidak bertasdid. Ilahin nas. Nah, seperti ilahin nas. Nah, seperti itu, ya. Min syarril. Nah, di sini ada 2 tempat yang sering terjadi kesalahan. Pertama, tidak mentasdid ro, kemudian menghilangkan al.
Kadang saking cepatnya baca atau memang belum paham, min syarri waswasil khannas atau min syarril waswasil khannas, itu salah. Jadi yang benar min syarr ra-nya ditasdid, syarr ini shin ya, bukan sin. Syarril nah, ini pendek, yang ini wawunya agak panjang. Ada 2 harokat. Min syarril waswasil khannas. Nah, seperti itu. Kemudian ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang sering terjadi kesalahan di sini. Yuwaswisu dengan shotnya biasanya makhrajnya dia salah. Ini shot su, mecucu kalau bahasa Jawanya. Alladzi yuwaswisu fi, biasanya di sini yuwaswisu fi, wawunya ini pendek, 2 wawu ini pendek semua. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, seperti itu ya. Kemudian ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Ya, kalau di sini insya Allah banyak yang benar, cuman terkadang dia melupakan. Nah, di sini ada hukum bacaan gunnah. Jinnati ditahan dulu. Minal jinnati wan nas. Nah, kemudian sering membaca di sini diwasolkan. Nah, itu tidak apa-apa, boleh diwasolkan. Contoh, ul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas. Seperti itu boleh. Jadi di sini boleh wasol ya, tidak harus waqaf. Nah, tidak harus waqaf. Jadi boleh dibaca terus. Jadi itu membaca yang benar menurut yang pernah saya pelajari dari guru-guru saya dari surat An-Nas. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih khusus bagi santri-santri yang masih belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.